untuk menyatakan berhenti. Padahal kita di poin Sustainable Development Goals, kita kan ada decent work itu di poin berapa itu. Kalau kita bekerja di informal kan itu kan tidak decent job lagi, bukan Betul. decent work. Itu kan makin berbahaya. Jadi Iya. kita tidak melihat itu sebagai satu peluang. Kalau kita ingin mengetahui juga terkait rezim hukum dan kriminalisasi aktivis, Mbak, ini kan juga adalah ya teman-teman yang ingin tahu sejauh mana praktik kriminalisasi aktivis buruh ini masih terjadi dan bagaimana akhirnya itu berdampak ke kebebasan berserikat, Mbak. Nah, memang saya tidak mau terlalu menjelekkan Indonesia ya, karena ini saya Mbak dari 94. Ya. Dari gadis saya sudah serikat buruh, jadi saya nggak pernah kerja di perusahaan gitu. Jadi hidup saya itu saya abdikan di serikat buruh. Awal-awal itu memang dulu saya ingat persis ketika pertama sekali melihat sepatu militer lah pada saat itu, lagi ngumpulin barang yang sudah dirusak di zaman Soeharto. Tiba-tiba saya lihat senjata gitu kan, kami diusir, dibubarkan gitu kan. Itu pengalaman pertama saya yang tidak pernah bisa saya lupakan, karena tamu-tamu kami juga dimasukkan ke mobil militer hari itu di zamannya zamannya Soeharto. Lalu kesininya kita ada kebebasan berserikat setelah Pak Habibie meratifikasi Konvensi 87 ya seperti itu kan. Dan setelah itu memang masih ada lah penangkapan, tapi tidak semasif sebelumnya gitu. Lalu di masa yang kuingat yang terakhir sekali dari anggota kita yang dimasukkan penjara itu ketika ketika demonstrasi Omnibus Law. Strike kita itu ada di daerah, mereka diputus bersalah karena dianggap agitasi ya, menghasut mereka untuk keluar dari apa. Padahal tidak, sebenarnya mereka sudah memiliki izin, mereka sudah kirimkan surat, tapi tetap mereka jalani, mereka masuk penjara gitu. Lalu ada demo-demo memang ya adalah yang sempat diinterogasi, ditahan, tapi tidak ditindaklanjuti karena saya memang melihat ya Mbak, ini juga nanti teman saya serikat buruh yang lain pasti saya dibilang ini pro pemerintah, tapi saya harus mengatakan yang sebenarnya. Ada kadang-kadang yang datang ikut bersama-sama kita itu ketika aksi, tapi bukan anggota kita gitu. Jadi itulah mulai memicu, misalnya melempar botol aqua, lalu ketika diwawancara dia, ngapain kamu aksi? Mereka tidak tahu jawaban kenapa mereka aksi. Kan akhirnya dunia melihat kita, ternyata serikat buruh itu bodoh-bodoh ya. Diwawancara wartawan dia tidak tahu apa-apa. Kenapa menolak Omnibus Law. Ya karena memang dia itu datang bukan dari kalangan kita, atau memang dia datang sebenarnya dia tidak pernah peduli dengan undang-undang ini karena kita ada petinggi yang memperjuangkan itu kan, ada seperti itu. Nah, dibandingkan dengan negara Filipina di tahun lalu, mereka ada sekitar 70 orang yang ditembak mati ya. Aktivis serikat buruh. Kamboja juga seperti itu. Ada di negara-negara lain, misalnya pulang dari rapat pekerja, tiba-tiba di tengah jalan dia dibunuh, keluarganya dihabisi segala macam. Itu ada di beberapa di Amerika Latin, ada di Belarus, ada di Kamboja, Filipina. Kita cenderung aman. Kebebasan berserikat di Indonesia itu saya kira sudah luar biasa. Sampai salah kaprah, sampai suka-suka membentuk serikat buruh kan? Iya, betul. Mbak, saya dengan tegas mengatakan ini. Definisi kebebasan berserikat adalah saya bisa bebas berserikat atau tidak. Itulah freedom of association. Bukan berarti artinya satu saja, bebas mendirikan serikat buruh sebebas-bebasnya sehingga perjuangannya tidak ada gitu. Nah, di Indonesia itu saya kira itu harus kita hargai, bahwa buktinya 22 konfederasi sekarang, tapi anggotanya ada nggak, misalnya seperti itu. Dibanding sekarang pekerja formal itu ada sekitar 47 juta. Katanya versinya pemerintah yang masuk anggota serikat buruh hanya 5 juta. Lalu 42 juta itu kemana?
berarti kan mereka tidak berserikat. Gitu. Ya. Yang salah siapa? Apakah serikat kurang, ada yang ditunjukkan yang berhasil diperjuangkan, atau memang sebagian seperti tadi pembicaraan kita pertama hanya dilihat demonstrasinya saja untuk ribut-ribut gitu. Jadi soal begitu-begitu memang tidak terlalu saya soroti lagi soal meskipun ada ya. Ada. Jadi saya tidak mengatakan tidak ada kok, masih ada kok yang ditahan, teman-teman yang lain yang bukan berasal dari serikat kita. Ada yang diinterogasi, ada yang sempat dibawa lalu dilepaskan berapa jam kemudian gitu. Tapi misalnya yang sampai menghilangkan nyawa itu memang tidaklah. Jadi saya berterima kasih kepada pemerintah, terutama kepada Presiden, untuk menjaga itu selalu bahwa untuk demonstrasi dan mengeluarkan pendapat itu kan hak semua. Betul. Bangsa itu HAM gitu, nggak boleh karena kita diatur juga itu, ada konvensinya gitu. Tapi memang saya setuju ketika ada orang yang mencoba merusak apa yang kita lakukan di jalanan itu dan membuat gerakan serikat buruh itu menjadi anti terhadap masyarakat, saya juga mendukung ketika itu diamankan gitu, karena itu bukan berasal dari kita seperti itu. Betul, Mbak. Mbak, kita juga ingin mengetahui sejauh mana kecenderungan gerakan buruh ini membentuk partai politik sendiri di era Pak Prabowo, atau tetap menjadi kekuatan penekan di luar parlemen? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, Mbak, kita membebaskan semua anggota kita mau memilih partai buruh manapun gitu. Tapi bagi saya definisinya kan aktivis ya. Organisasi serikat buruh itu ya organisasi serikat buruh, bukan partai buruh. Nah, kalau memang serikat buruh ini mendirikan partai, itu sah-sah saja gitu. Misalnya seperti partai buruh itu kan milik kami dulu. Betul. Dulu kami di situ. Saya ikut pernah mendaftar menjadi anggota dewan pada saat itu sampai dengan biaya kita masing-masing. Tapi berapa kali kami gagal kan, nggak masuk gitu. Akhirnya kami kira buruh sendiri pun tidak mendukung ternyata. Ternyata. Ya, itu pengalaman kami. Lalu sekarang kan teman kita mengambil itu lagi menjadi sebuah partai-partai buruh. Saya juga melihat hal yang sama. Tidak otomatis buruh itu jadi mendukung gitu. Nah, saya tidak tahu salahnya di mana. Apakah karena bukan ketua mereka, misalnya karena bukan saya, sehingga anggota saya tidak mau. Meskipun anggota saya ada juga partai buruh gitu. Jadi bagi saya sih, serikat buruh itu biarlah serikat buruh yang menjadi kekuatan tersendiri ya. Karena kalau nggak ada serikat buruh juga tidak akan ada yang menyuarakan undang-undang khusus tenaga kerjaan. Partai buruh kan, partai ini kan dia harus membicarakan semua isu, petani, nelayan, ekonomi, sosial, segala macam. Kan? Jadi dia tidak parsial hanya untuk membicarakan buruh. Nah, buruh itu serikat buruh, serikat pekerja, organisasi ini memang kamu membicarakan itu, ketenaga kerjaan itu. Biarlah orang lain yang membicarakan yang lain. Misalnya kalau sekarang, kenapa Mbak Eli sangat jarang kami dengar membicarakan soal petani katanya kan? Memang jawaban saya terlepas salah di mata mereka. Saya kan aktivis pekerja, aktivis serikat buruh. Saya memperjuangkan mereka itu. Ada juga aktivis untuk petani ini. Biarlah kita memiliki bagian masing-masing. Jangan juga kita rambah semua itu gitu kan. Karena sama saja kita jadi tidak, di mana sih standingmu sekarang sebenarnya di mana? Kalau kamu terlalu banyak, sekarang kamu bicarakan transportasi, tiba-tiba kamu besok sudah membicarakan pembunuhan. Nah, keahlian buruh itu sebenarnya di mana? Jadi saya hanya berharap teman-teman yang lain saat ini, walaupun mereka suatu saat ketika saya habis jabatan kan otomatis kan saya bebas dong. Disitulah saat saya sebenarnya apakah saya harus mendekat ke serikat ke partai tertentu gitu. Tapi selama saya ada di sini biarkanlah saya bebas. Jadi saya bebas memberikan pendapat saya kepada pemerintah, kepada partai politik tertentu seperti itu. Nah, saya sebelum lupa ya Mbak ya, ini pun terlepas bukan karena kita harus partai atau tidak. Pak Prabowo itu kan menciptakan sebuah badan yang namanya Dewan Kesejahteraan Buruh. Mungkin itu juga jawaban dari
atau penilaian atau evaluasi beliau ketika ada keributan selama ini turun ke jalan soal demonstrasi buruh. Nah, Dewan Kesejahteraan ini diciptakan beliau untuk nanti sebagai memberikan masukan ke Pak Presiden, terutama apakah itu soal tentu saja soal isu ketenagakerjaan. Jadi enggak isu partai lah. Namanya Dewan Kesejahteraan Buruh. Artinya kita bicara soal buruh saja di situ. Nah, ini nanti bicara lainnya soal satuan tugas, PHK, bicara soal upah minimum, bicara semua tentang ketenagakerjaan. Saya kira itu juga bagus sebagai respon dari Presiden untuk melihat kejadian-kejadian yang marak, misalnya soal PHK yang kemarin Sritex juga bermasalah, lalu tiba-tiba gudang garam, saya nggak tahu ya, harus turun kita ke sana untuk, saya diwawancara, saya katakan, saya telepon langsung yang di PHK, katanya di PHK, tapi kan ada dari pemerintah yang mengatakan itu tidak benar terjadi PHK itu di gudang garam, jadi sebenarnya yang kita percaya di mana, apakah buruh yang bekerja di situ memang, saya sudah di PHK Kak, saya bicara langsung gitu, by telepon. Tapi saya lihat lagi isu PHK di gudang garam itu tidak benar katanya. Jadi kan kita jadi kasihan juga saya. Akhirnya media yang menulis ini telepon saya, Mbak, ini Mbak ngambil dari mana beritanya? Karena menurut si A, si B, si C tidak ada kok di PHK. Saya bilang saya udah bicara, ini nomornya, saya kasih nomornya supaya media atau wartawan itu langsung menjelaskan ke mereka gitu. Jadi memang sepintas sih dilihat ya tidak ada masalah ya, karena pemimpin buruhnya gendut-gendut seperti saya gitu, mungkin makmur mereka. Tapi saya kadang-kadang berpikir, kadang-kadang apa sih yang kita dapatkan dalam perjuangan ini? Terlalu slow gitu, terlalu tidak ada yang kita capai gitu. Yang kita lihat adalah makin banyak pekerja informal gitu. Lalu kita memang menunggu pemerintah dengan create job katanya sampai 12 juta itu, misalnya ada janji 4 juta, 3 juta segala macam. Ya kita lihat lah. Jadi ada juga saya masukkan ke pemerintah, misalnya ada pengangguran turun. Tapi saya melihat karena mereka memang bekerja sebagai kurir, sebagai online aja, jadi kelihatan seperti turun. Mereka bekerja ke sana. Padahal kita di poin Sustainable Development Goals, kita kan ada decent work itu di poin berapa itu. Kalau kita bekerja di informal kan itu kan tidak decent job lagi, bukan decent work. Itu kan makin berbahaya. Jadi kita tidak melihat itu sebagai satu peluang yang memang membuka lapangan pekerjaan sih ya. Misalnya Pak siapa itu mantan menteri yang ditahan sekarang. Yang dia Gojek itu kan sebenarnya menciptakan pekerjaan, merespon dari COVID kemarin kan memang kita jadi bekerja, suami-suami teman-teman bekerja, bapaknya segala macam, tapi perlindungannya tidak ada, sehingga saya tetap mengatakan bahwa itu pekerjaan yang belum layak gitu. Karena jam kerjanya tidak ada, perlindungan mereka juga regulasinya tidak ada, juga masih bias. Walaupun yang kita wawancara kadang-kadang pernah saya naik Grab sampai berhenti kami di tengah jalan karena saya penasaran penghasilan beliau berapa gitu. Memang ada, misalnya dapat dia katanya pernah 1.700.000 per hari, lalu pernah dia mendapatkan sampai 17 juta per bulan. Ya memang kalau begitu yang ditujukan kan semua akan orang beralih ke sana. Tapi apakah itu rata-rata kan? Jadi kita jangan mengambil parsial, maksudnya ada yang dapatkan 10 juta, tapi saya hanya melihat ratusan yang kami wawancara bahwa mereka mengatakan kadang-kadang mereka nggak dapat apa-apa karena banyaknya persaingan sekarang. Jadi kami hanya meminta kepada pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan adalah juga tolong dilihat juga dengan perlindungannya, akses mereka terhadap perlindungan ketika mereka mendapatkan kecelakaan, kehilangan pekerjaan atau bahkan meninggal. Nah, di kehilangan pekerjaan inilah yang kami kampanye tentang transisi yang adil. Jadi mereka diberikan sebuah dalam tanda kutip perlindungan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Apakah mereka ketika anggota keluarga itu sakit dalam masa dia tidak memiliki pekerjaan, mereka bisa tidak bayar. Kami meminta itu gitu. Lalu pekerjaan yang dijanjikan itu misalnya yang memang saya di pertambangan saat ini.
karena saya di PHK karena energi ini kan yang kita mengurangi karbon itu, Betul. Mungkin saya tidak akan dapat lagi di pertambangan. Jadi yang adilnya bukan di situ, maksudnya, tapi dia diberikan apakah dia akses untuk menjadi entrepreneur, misalnya usaha kecil untuk bisa meneruskan kehidupan keluarganya dan Betul. istrinya di daerah yang akan ditutup pertambangan itu, dan bagaimana perlindungan terhadap keluarga dia, anak-anak, istri atau dia ketika dia di masa-masa transisi itu. Jadi ada akses jaminannya. Iya. Jadi kita tidak meminta mereka jadi dibayar bulanan, Iya. bukan itu. Tapi itu pun perlu didiskusikan sekarang di perusahaan yang akan segera tutup. Bagaimana mereka 6 bulan itu mungkin akan diberikan apa sumbangan atau subsidi apa lah seperti itu. Jadi kami memang Mbak sedikitnya kami berjuang untuk perlindungan saja dulu. Mungkin soal uang itu biarlah tugas pemerintah yang memberikan subsidi untuk mereka membuka usaha-usaha kecil supaya bisa pekerjaan ekonomi mereka itu berlanjut sebelum mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Karena menurut hasil survei dan wawancara kami dengan para pekerja yang akan ditutup pertambangannya, mereka itu sebenarnya tidak mau lagi pindah dari daerah di mana mereka tinggal sekarang ini, pastinya, karena Mbak. Istri mereka di situ, anak-anaknya di situ, istri mereka juga kan ada pekerjaannya di sana, dagang apa segala macam. Nah, ketika misalnya pemerintah membangun sebuah infrastruktur di Bali atau Surabaya, itu kan membuat mereka berpikir 2 kali. Apakah suami ke sana? Kekhawatiran istri tentu saja ada, nanti dapat yang lain di sana. Lalu biaya hidup jadi 2 karena suami akan mengontrak di sana sementara istri juga harus melanjutkan di rumah. Jadi seperti itu yang kita perjuangkan saat ini, walaupun kesadaran itu ada, sehingga kami dorong, tolong lakukan dialog dan perjanjian bersama. Ketika Anda kehilangan pekerjaan ini, berapa lama kalian akan dapat subsidi dari perusahaan itu gitu. Oke. Ya mudah-mudahan itu memang yang terjadi baru di pertambangan, tapi misalnya di padat modal, padat kerja, padat karya, itu nggak bisa karena mereka banyak kontrak dan outsourcing kan, misalnya di garment, di elektronik. Oh, itu beda lagi ya Mbak. Karena kalau padat modal ini kan tidak bisa mereka tiba-tiba besok tutup perusahaan ini, misalnya Freeport misalnya kita sebut. Tapi kalau garment diajak hari ini liburan ke Anyer, besok itu sudah kosong semua mesin-mesinnya. Itu terjadi anggota kita. Ada beberapa tahun yang lalu. Jadi ancaman kalau ke padat karya itu bisa terjadi seketika, tapi ke padat modal itu masih ada jedanya. Jadi masih enak untuk memberikan peluang melakukan negosiasi dan juga memikirkan pasca 6 bulan ini saya akan mencari sesuatu. Tapi untuk mereka, terutama perempuan ya, karena kita tadi soal gender ya, saya soroti perempuan muda, yang saya lihat kan semuda-muda kamu yang paling banyak di padat karya itu. Dan mereka itu ada yang sudah menikah dan anak dititip di mamanya, dan mereka akan ngirim uang ke orang tuanya, dan mereka akan kontrak di sini gitu. Nah, tidak terbayangkan kan ketika mereka kehilangan pekerjaan, tiba-tiba orang tuanya di kampung juga tidak mendapatkan suplai lagi untuk beli susu anaknya, lalu dia bagaimana di sini melanjutkan kontrakannya. Itu sebenarnya sedih sekali ya, banyak sekali. Jadi kita berharap ke pemerintah, sudahlah, stoplah PHK. Jadi pemerintah harus hadir juga, memberikan subsidi mungkin bukan hanya kepada masyarakat ya, tapi juga terhadap pengusaha yang memang apa yang diberikan, mungkin soal subsidi listrik atau segala macam, supaya mereka bisa mempertahankan kita bekerja di situ gitu. Kalau pemerintah juga tidak memberikan uluran bantuan apapun, pengusaha itu kan bisa dengan gampang pindah ya. Misalnya ada ancaman pengusaha juga saya dengar, buat apa saya pindah saja ke Vietnam, itu menyakitkan bagi saya gitu. Sedih mendengar itu. Karena banyak kompetitor juga ya. Iya, jadi satu juga ini soal barang-barang yang masuk, terutama garment kan, itu juga kan membuat pengusaha gulung tikar. Dan saya sekarang, mungkin teman-teman ini adik-adik kan sering ke mall ya, itu kan sudah banyak stand-stand yang sudah tutup. Kan. Saya selalu bertanya, kalau saya lihat perempuan-perempuan SPG itu, kamu dibayar berapa dek? Nggak tahu ya, terlalu kepo, tapi karena saya aktivis ya, bahkan kamu nanti saya tanya juga berapa dek pendapatanmu, karena
perjuangan saya itu di situ. Bagaimana sih mereka ini bisa melanjutkan hidup ini dengan uang segini, kontrakan segini, motor, bensin segala macam. Terlalu kepo, tapi saya harus mengetahui itu untuk bagaimana membicarakan itu, dan itu menjadi sebuah titik perjuangan gitu deh. Saya berharap perjuangan itu bukan datang juga hanya dari kita, tapi dari kamu-kamu juga gitu. Jadi anak-anak muda seperti kalian, saya punya anak udah usia 25 tahun bulan 1 ini. Saya memang tanya, kamu mau nggak nak jadi permanen? Memang dia bilang, masa sih mah malas lah kita sampai seumur hidup kita di satu perusahaan katanya. Kalau saya dulu dipaksa orang tua saya, kalau bisa kamu harus pegawai negeri biar ada pensiun. Nah, kami berontak, lebih enak swasta, malah lebih banyak uangnya. Tapi memang tidak ada pensiunnya, ada pesangon sekaligus habis. Itu ketika ada pesangon yang bisa kita klaim. Sekarang kan pesangon belum tentu ada, karena kontraknya 6 bulan segala macam, ada outsourcing, lalu pesangon agak dihindari, lalu masuk omnibus law yang akan menghilangkan pesangon gitu jumlahnya. Nah, memang anak-anak muda seperti kalian kan banyak tantangan dan peluang. Kalian hanya apalah, ada skill gitu. Bahasa, pengetahuan bahasa setidaknya ada. Dan kamu juga tidak mau ada bos kan? Maksudnya anak-anak muda sekarang nggak ada pengen bos gitu. Tidak mau ada perintah-perintah. Kamu harus datang jam 8 dan pulang jam 5. Betul. Kami masih menikmati yang jam kerja itu. Tapi anak-anak muda sekarang ini tantangannya banyak. Banyak peluang sebenarnya. Tapi itu tentu saja perlindungannya harus ada kan. Nah, kalau pemerintah tidak mengambil ide untuk perlindungan anak-anak muda yang menjadi masa depan bangsa ini, kan kesehatan kalian juga perlu, karena kalian masa depan kami gitu kan. Nah, memang uang banyak, tapi bagaimana akses kalian? Iya, kalau ada kesadaran kamu untuk membayar asuransimu sendiri gitu. Nah, jadi kami tetap yang pertama adalah jaminannya, Mbak, perlindungan sosialnya. Barangkali memang tidak hanya bantuan sosial, uang yang dikasih misalnya 600.000, bukan berarti kita tidak terima kasih ya. Tapi ketika kamu dapatkan 600.000 4 bulan gitu, 2.400.000. Tapi maaf ini, tiba-tiba kamu tanpa sadar ada kecelakaan di jalan lah misalnya, anak-anak yang ini. Nah, kamu akan berpikir, udahlah diurut aja karena nanti harus ada deposit kalau dimasukkan ke rumah sakit. Nah, kita tidak mau seperti itu ada. Harus adalah perlindungan terhadap semua, terlepas mungkin orang kaya tidak perlu kita pikirkan ya, karena mereka asuransinya sudah juri atau segala macam, bapaknya juga sudah kaya gitu, rumah sakitnya juga sudah di Amerika. Tapi anak-anak seperti kalian-kalian ini mungkin memang orang tua juga kaya ya, tapi berjuanglah untuk akses perlindungan sosial itu ya. Sampai nanti kalian settle jadi pengusaha yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan kepada mereka-mereka yang masih menganggur saat ini. Jadi perjuangan kita tidak boleh hanya serikat buruh, anak-anak muda juga kami minta untuk tetap bersama-sama sadar bahwa untuk masa depan bangsa, pekerjaan layak itu harus kalian miliki, dan juga perlindungan, akses terhadap perlindungan sosial. Mbak. Nah, Mbak Eli, mungkin ini pertanyaan terakhir yang ingin kita ketahui ya. Dalam bayangan Mbak Eli sebagai aktivis buruh, bagaimana wajah gerakan buruh ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo? Apakah ada optimisme untuk perbaikan nasib pekerja, atau semakin pesimis karena kontrol politik yang lebih ketat, Mbak, untuk saat ini? Iya, ini 1 tahun pertama pemerintahan beliau, kita sudah melihat beliau lebih mendengar aspirasi buruh ya, terutama dengan janji untuk membentuk Dewan Kesejahteraan. Mungkin itu juga pro dan kontra nanti bagi tapi kalau tidak dilakukan itu sekarang, apalagi. Jadi kita melihat memang, saya melihat itu sebuah rasa optimisme bagi saya sendiri sebagai aktivis serikat buruh, bahwa pemimpin tertinggi di negara itu mendengar itu ternyata. Kenapa beliau mengucapkan itu di May Day? Berarti kan karena dia melihat juga kejadian-kejadian ini, persoalan buruh kenapa turun terus ke jalan, kenapa demonstrasi terus. Ini harus direspon ini dengan ini membentuk inilah gitu. Jadi supaya isu-isu buruh memang tidak mudah ya langsung mengatakan jadi tidak ada nanti isu buruh setelah itu. Nggak mungkin itu. Sedangkan pemerintah kita yang memiliki DPR 500 sekian orang juga sursar. Kalau bahasa Batak itu namanya itu sursar, itu rusak gitu kan. Nah, tetap tidak bisa mewakili atau juga melihat dan merespon tuntutan masyarakat, terutama misalnya yang paling kecil aja dulu, soal tarif-tarif gitu, soal harga
Kemarin hanya seminggu doang demonstrasi itu sudah langsung naik beras kan? Karena saya beli beras gitu. Langsung naik 1.500 per kilonya gitu. Nah, kontrol itu tidak ada. Jadi saya melihatnya memang sebuah kebijakan yang diciptakan pemerintah itu memang harus ada monitoring dari kita semua dan evaluasinya, dan terutama buruh misalnya. Saya percaya banget ini masih 4 tahun lagi Pak Prabowo. Ya. Artinya serikat buruh jangan juga karena dibentuk Dewan Kesejahteraan itu, udahlah, gak apa-apa, kita sudah duduk di situ, gak perlu, kita sudah lebih ada operasional untuk melakukan ini. Sehingga tidak dimonitor lagi kejadian-kejadian misalnya PHK yang PHK-nya, marah, ya betul. investor yang melarikan diri dan tidak membayar upah, lalu upah minimum yang memang tidak dibayarkan padahal sudah menjadi sebuah keputusan, itu kan banyak terjadi gitu. Lalu kemerdekaan mereka untuk menyampaikan tanpa dinodai, tanpa ditakut-takuti dengan ancaman bahwa dia akan dikriminalisasi, akan di PHK seperti itu. Jadi kita melihat, saya tidak pesimis sih, saya hanya melihat, saya bandingkan dengan 2 periode presiden sebelumnya, dengan presiden sebelumnya, saya sendiri hanya dipanggil ketika kami sudah mengancam untuk turun ke jalan menolak Omnibus Law. Jadi sebelum kami turun ke jalan, aksi pertama untuk Omnibus Law dipanggil Pak Jokowi. Oh, berarti itu sempat dipanggil dan itu masa COVID yang semua orang berdiam di rumah dan hanya kita lah berempat itu di istana, itu semua orang menghilang dari jalanan, tidak ada karena memang kita dilarang keluar rumah. Tapi kita diminta. Nah, tapi saya melihat di pemerintah Pak Prabowo lebih banyak peluang untuk kita berdiskusi tentang isu perburuhan sama beliau. Jadi di situ optimis saya, Mbak. Memang tidak bisa langsung enak-enak karena sudah berfoto dengan presiden, lalu lupa perjuangannya. Ya kami tetap berjuang. Karena gini, kagum pun kita terhadap seorang pemimpin, bukan berarti kita tidak boleh mengkritik kan? Betul. Nah, sekarang saya hormati Pak Prabowo. Tapi ketika beliau ada kebijakan yang harus kita berikan masukan kan, ya nggak boleh dong karena saya mendukung misalnya atau saya sangat kagum, nanti sakit hati Pak Prabowo. Ya enggak dong. Ya kalau misalnya asal Bapak senang kan justru itu membuat Pak Prabowo itu tidak menjadi lurus melakukan. Betul. Karena tidak ada laporan, semua senang sehingga Pak Prabowo tenang. Ternyata banyak hal di bawah sini terjadi. Saya melihat itu sekarang gitu. Ada beberapa yang memang mungkin memberikan laporan-laporan yang manis ke beliau gitu sehingga beliau tidak melihat yang sebenarnya. Tapi dengan melihat beberapa step-step yang dilakukan beliau hari ini itu mengejutkan kita. Artinya beliau sudah melihat ini ternyata gitu. Oke, baik Mbak Eli. Ya, tadi teman-teman kita baru saja berdiskusi dan ngobrol terkait bagaimana situasi perburuhan hari ini ya Mbak ya di Indonesia seperti apa, mulai dari gerakannya sampai tadi isu gender juga, terus bagaimana dampak atau mungkin dari kebijakan dari pemerintah sebelumnya dan pemerintahan hari ini. Dan kita berterima kasih sekali ya kepada Mbak Eli sudah mau sharing Mbak, karena mungkin teman-teman kita yang mungkin terutama generasi muda masih minim atau belum tahu nih Mbak perkembangan perburuhan saat ini di Indonesia. Gerakan buruh adalah cermin wajah demokrasi. Jadi ketika suara buruh didengar, maka negara sedang menegakkan keadilan sosial. Tapi ketika suara mereka dibungkam, artinya kesejahteraan hanyalah janji di atas kertas. Di era Presiden Prabowo, kita menyaksikan babak baru dari dinamika gerakan buruh. Apakah akan menjadi mitra strategis pemerintah, oposisi yang kritis, atau justru terjebak dalam tarik-menarik politik kekuasaan. Dan nanti semoga ya Mbak Eli juga semua akan terjawab seiring berjalannya waktu, karena kita juga dari Serikat Buruh pasti akan terus mengusahakan itu. Oke, baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Eli. Terima kasih Mbak, sama-sama ya. Menyatakan